Setelah puas menikmati jernihnya situ Cipanten bersama ikan-ikan koi yang cantik, merasakan dinginnya aliran Kali Cibaruyan, hingga bermain air Curug Jami yang tersembunyi di kaki Gunung Sawal, perjalanan hari ini masih belum usai. Malam perlahan mulai turun, lampu-lampu kota mulai menyala, dan kini saatnya kami melanjutkan petualangan menuju jantung kota Ciamis untuk mengeksplor keindahan alun-alun Kabupaten Ciamis yang penuh suasana dan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zaki Family Camp. Teman-teman semua, pada perjalanan road trip kali ini kita masih melanjutkan rangkaian petualangan dari Jakarta menuju berbagai destinasi indah ya, tentunya di Jawa Barat. Perjalanan yang tidak hanya sekedar jalan-jalan, tetapi juga menikmati keindahan alam, suasana pedesaan, serta kehidupan masyarakat yang masih sangat dekat dengan alam. Di episode pertama kita mengunjungi situ Cipanten yang berada di Kabupaten Majalengka. Di sana kita menikmati segarnya air yang langsung dari mata airnya guys. Kemudian bermain air dan merasakan sensasi berenang di kolam yang alami, airnya dingin banget guys. Juga di situ banyak ikan koinya ya, ada yang besar, ada yang kecil, pokoknya banyak banget. Dan kebetulan sih di situ katanya baru ditebar ikan koinya oleh Irfan Hakim ya, sama Bos Koi Indonesia, makanya banyak banget tuh ikannya. Kalian mesti coba ke sana, pasti akan sangat-sangat berkesan guys. Kemudian kita juga di sana menjelajahi berbagai spot-spot foto dan wahana yang ada di kawasan wisata tersebut. Suasana alamnya benar-benar memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menyegarkan banget guys. Pokoknya kalian harus coba deh ke sana, ke situ Cipanten yang berada di Kabupaten Majalengka. Kemudian di episode keduanya kita road tripnya dari situ Cipanten Majalengka menuju ke Curug Jami yang berada di kaki Gunung Sawal, Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti. Di sini suasananya di Curug Jami ini suasananya lebih tenang dan alami guys. Kita juga bisa mandi-mandi di Kali Cibaruyan namanya. Merasakan segarnya air pegunungan yang benar-benar auto bikin lupa masalah hidup sebentar. Setelah itu kita lanjut lagi guys ke Curug Koneng ya. Dekat juga sih, masih wilayahnya sekitar situ, yang banyak menyajikan pemandangan alam yang masih sangat asri dengan suasana air dan suasana hutan yang menyenangkan. Nah teman-teman, sebelum memasuki ke episode ketiga, kita sedikit melewati kawasan Kampung Cikujang dan Desa Sukamaju. Di daerah ini kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana dan mendominasi oleh aktivitas pertanian ya. Kemudian mayoritas warga juga bekerja sebagai petani atau menggarap sawah dan berkebun sebagai mata pencaharian utama. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tiba di sebuah persimpangan jalan. Di sini kita mulai masuk ke jalan nasional, yaitu jalur utama yang menghubungkan Bandung menuju ke arah Jawa Tengah. Dari titik ini kita akan berbelok ke arah kiri menuju ke Jawa Tengah guys, searah dengan ke Jawa Tengah, karena Kabupaten Ciamis memang berada di jalur yang searah ke sana. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu jalur penting yang sering dilewati juga para pelancong maupun pengendara jarak jauh ya. Dan benar saja begitu masuk ke jalan nasional ini kondisinya sudah sangat bagus, jalannya mulus, halus, dan kata Bapak KDM sudah lecet banget katanya. Nyaman sekali ya untuk dilewati, apalagi buat perjalanan jauh seperti kami ini. Di sekitar sini juga sekitar sini berada di wilayah Desa Sukahaji guys. Masih termasuk Kecamatan Cihaurbeti juga ya, kalau tidak salah sih. Meskipun suasananya suasana desa ini, tapi karena ini jalan nasional jadi fasilitasnya sudah cukup lengkap nih. Di sepanjang jalan ini juga banyak kita temukan rumah-rumah makan, restoran, sampai rest area sederhana yang bisa jadi tempat singgah para pengendara guys. Biasanya sih para road trip atau para touring yang menuju Pangandaran ataupun ke arah Jawa Tengah pasti banyak yang berhenti istirahat di kawasan ini, di daerah sini ya. Yang menarik lagi, suasana di sini masih sangat asri. Di kanan kiri jalan masih terbentang sawah yang hijau. Jadi mata kita benar-benar dimanjakan dengan pemandangan alam. Tidak hanya itu, lalu lintas juga tidak terlalu padat guys. Jadi perjalanan terasa lebih tenang dan santai. Di depan sana juga terlihat cuaca mulai mendung tuh.
bahkan sedikit gerimis nih. Semoga saja cuacanya tetap bersahabat ya, dan sampai nanti kita tiba di alun-alun Kabupaten Ciamis. Hujan mudah-mudahan pokoknya tidak turun dah, supaya kita bisa benar-benar menikmati suasana sore hingga malam dengan nyaman di alun-alun Ciamis. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 sore guys. Perjalanan masih terus berlanjut dan kita akan segera memasuki ke pusat kota Ciamis. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:33 menit guys. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib nih. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di wilayah Imbanagara nih. Masih Kabupaten Ciamis ya. Nah di persimpangan ini kita juga disambut dengan sebuah tugu selamat datang atau gerbang selamat datang di Kabupaten Ciamis ya guys. Jadi ini semacam gerbang masuk ke wilayah Ciamis yang lebih dekat ke pusat kota. Begitu masuk ke area ini, suasananya langsung terasa berbeda nih. Jalanannya bagus banget, rapi dan tertata. Di kanan kiri juga terlihat pohon-pohon yang rindang, membuat perjalanan terasa sejuk dan nyaman di mata guys. Apalagi dengan kondisi sore seperti ini ya, cahaya matahari memang tidak kelihatan nih, redup banget. Ditambah suasana hijau di sepanjang jalan, jadi benar-benar memberikan kesan tenang dan adem. Cocok banget nih untuk perjalanan santai seperti kami ini. Kita tinggal sedikit lagi guys menuju pusat kota atau alun-alun Kabupaten Ciamis. Semoga saja cuaca tetap bersahabat sampai kita tiba di sana ya, supaya kita bisa menikmati suasana sore menjelang malam dengan nyaman banget. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal Kabupaten Ciamis nih, kira-kira makanan khasnya apa ya? Jujur saja sih, setiap daerah pasti punya ciri khas kuliner masing-masing yang menarik untuk dicoba ya. Mudah-mudahan nanti di sekitar alun-alun Ciamis atau pusat kotanya kita bisa menemukan makanan khas atau oleh-oleh yang bisa dibawa pulang ke Jakarta. Siapa tahu ada jajanan tradisional, makanan ringan khas daerah, atau kuliner unik yang hanya ada di Ciamis ya. Jadi selain menikmati perjalanan, kita juga bisa sekalian berburu oleh-oleh untuk keluarga di Jakarta guys. Kalau ada rezeki dan ketemu yang menarik, nanti kita coba beli sedikit untuk dibawa pulang, biar perjalanan ini bukan hanya tentang jalan-jalan tapi juga membawa cerita dan rasa dari setiap tempat yang kita kunjungin guys. Dan akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di kawasan alun-alun Ciamis nih. Dari titik ini saja kita sudah bisa melihat suasananya sangat estetik dan tertata sangat rapi ya. Di sebelah kanan kita ada Masjid Agung Kabupaten Ciamis yang berdiri megah banget tuh. Sementara di sebelah kiri terlihat ada pendopo Bupati Kabupaten Ciamis yang menjadi pusat pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis ya. Kawasan alun-alun ini benar-benar terlihat bersih dan nyaman. Lampu-lampunya juga sudah mulai menyala, memberikan suasana hangat di tengah sore yang mulai berganti malam nih. Ditambah lagi penataannya yang rapi membuat tempat ini enak sekali dipandang. Dan menariknya lagi, Kabupaten Ciamis ini juga sering disebut sebagai salah satu daerah yang sangat bersih. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari luar negeri terkait kebersihan dan penataannya. Jadi tidak heran kalau suasana di sini terasa nyaman, tertib, dan bikin betah. Dari sini juga kita sudah terasa bahwa alun-alun Ciamis ini bukan hanya sekedar ruang terbuka guys, tapi juga pusat kehidupan masyarakat yang sangat dijaga kerapian dan kebersihannya ya. Sekarang kita akan masuki ke area parkiran yang sudah ditata dengan sangat rapi nih guys. Dan saya juga baru kali ini masuk ke sini ya. Terlihat sekali area ini masih baru banget, atau setidaknya baru diperbaharui nih. Karena kondisinya masih bagus banget dan seperti tertatanya modern banget ya. Dulu di parkiran di sini
kurang bagus dan sekarang sudah bagus banget. Kita akan parkir di bagian lantai paling bawah nih guys. Memang parkiran bawah itu untuk mobil, kemudian untuk lantai 2 untuk kendaraan motor, lantai 3 untuk kuliner. Nanti kita explore bagian atasnya ya guys. Memang untuk masuk ke sini agak sedikit butuh effort ya. Jalurnya juga tidak terlalu lebar, jadi harus pelan-pelan dan hati-hati. Tapi begitu masuk semuanya langsung terasa nyaman. Area parkirnya sudah cukup luas dan bisa menampung puluhan kendaraan. Penataannya juga sudah rapi, tidak semrawut seperti dulu, dan yang paling penting suasananya tertib banget, tidak ada pungutan liar nih. Semuanya terasa resmi dan teratur guys. Lampu-lampu di area parkir juga sudah menyala dengan sangat baik, terang benderang dan membuat suasana malam nanti seperti semakin nyaman dan aman untuk para pengunjung guys. Tuh kan, pokoknya dari ujung sini sampai ujung sana lampunya menyala semua, keren banget pokoknya. Setelah ini kita akan menuju ke Masjid Agung dulu guys, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 ya, sudah terdengar suara azan juga tuh. Nanti setelah kita dari sholat maghrib kita akan ekspor lagi kuliner-kuliner yang ada di alun-alun Ciamis ini. Begitu kita pertama kali masuk ke area alun-alun ini, langsung terlihat suasananya yang cukup luas dengan beberapa tangga di bagian tengah. Nah, di area seperti ini biasanya sih sering digunakan untuk berbagai pertunjukan atau event ya, seperti itu yang di bawah kayaknya habis main band itu. Dan kebetulan tadi sempat ada pertunjukan band juga. Tapi sayangnya kita tidak sempat nonton dari awal karena sudah keburu masuk waktu azan maghrib. Jadi pertunjukannya sudah selesai lebih dahulu guys. Tapi jujur saja begitu masuk ke sini suasananya langsung terasa keren banget. Kalian bisa lihat sendiri, tempatnya bagus, tertata rapi dan enak dipandang mata ya. Pohon-pohon di sekitar juga tertata dengan baik, memberi kesan sejuk dan rindang. Kebersihannya juga sangat terjaga, tidak terlihat ada sampah berserakan atau orang-orang yang buang sampah sembarangan ya. Semoga kondisi seperti ini terus bisa dipertahankan oleh para pengunjung alun-alun Kabupaten Ciamis ya. Karena kalau tetap bersih dan tertib seperti ini tentu akan semakin nyaman untuk dikunjungi dan bisa menjadi salah satu destinasi favorit bagi siapa saja yang datang ke Kabupaten Ciamis. Di sini juga terlihat banyak sekali para pelaku UMKM ya guys, yang menjual berbagai produk khas dari sekitar Kabupaten Ciamis. Jadi selain jadi tempat rekreasi, alun-alun ini juga menjadi ruang ekonomi bagi masyarakat sekitar nih. Kita bisa menemukan berbagai macam barang dagangan, mulai dari kerajinan tangan seperti tiran kayu, kemudian produk dari batok kelapa yang unik-unik, sampai mainan-mainan anak-anak yang menarik perhatian. Pokoknya lengkap banget di sini, mau sekedar jalan-jalan santai, berburu oleh-oleh, atau sekedar lihat-lihat suasana, semuanya ada. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan suasana lengkapnya, silahkan terus ikuti perjalanan kita sampai selesai ya. Karena masih banyak hal menarik yang akan kita eksplor di alun-alun Kabupaten Ciamis ini. Muter. Iya. Bentar ya.
kantor DPRD. Karena sudah memasuki waktu maghrib, sekarang kita tiba di Masjid Agung Kabupaten Ciamis nih guys. Masjidnya terlihat megah banget dari luar ya. Sekarang kita coba lihat dulu bagian luarnya ya teman-teman. Dan jujur bangunannya benar-benar bagus, besar dan terasa sangat sebagai masjid utama yang ini di Kabupaten Ciamis ya. Desainnya bagus banget, bersih, rapi, dan area sekitar yang ditata cukup indah. Ada menara-menara yang menjulang dikelilingi pohon-pohon yang rindang juga guys, serta lantai keramik yang terlihat terawat dengan baik. Pokoknya dari segi visual masjid ini benar-benar keren banget. Masjid ini juga berada di lokasi yang cukup strategis ya, berdampingan dengan kantor DPRD Kabupaten Ciamis dan kantor Bupati Kabupaten Ciamis. Dan area ini juga terhubung dengan kawasan alun-alun serta food court yang tadi kita lewati dari area parkir guys. Jadi aksesnya cukup mudah dan saling menyatu ya. Namun memang di sekitar sini sih masih terlihat beberapa aktivitas penjualan di pinggir-pinggir ya. Kalau dari sisi pandangan pribadi mungkin akan lebih nyaman lagi kalau area sekitar masjid utama ini bisa lebih difokuskan untuk kegiatan ibadah saja ya. Terutama di waktu-waktu seperti maghrib supaya suasananya lebih khusyuk dan tertib guys. Begitu masuk, suasananya langsung terasa berbeda nih, lebih tenang, sejuk, dan khusyuk. Interiornya terlihat megah dengan langit-langit yang tinggi, membuat ruangan terasa luas dan lapang. Kemudian bawahnya sangat bersih dan rapi guys, dilapisi karpet yang nyaman untuk jamaah. Pencahayaannya di dalam juga tertata dengan baik, memberikan suasana hangat dan menyenangkan. Di beberapa bagian terlihat ornamen dan kaligrafi yang memperindah interior masjid ya, menambah kesan Islami yang elegan banget nih. Secara keseluruhan masjid ini bukan hanya megah dari luar tapi juga sangat nyaman dan menenangkan dari dalam untuk beribadah guys. Setelah ini teman-teman bisa ikuti terus perjalanan kita selanjutnya ke area Taman Rafflesia dan juga kawasan food court-nya ya. Di sana kita akan lihat suasana malam yang lebih hidup, mulai dari keramaian pengunjung, kemudian berbagai pilihan jajanan, sampai spot-spot santai untuk sekedar duduk menikmati suasana alun-alun Ciamis ya guys. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap ikuti perjalanan kita sampai akhir ya.
Dan akhirnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk kalian yang sudah menyaksikan video episode ketiga dari perjalanan kita mulai dari Curug Jami hingga ke alun-alun Kabupaten Ciamis ini ya. Di episode ini kita sudah sama-sama eksplor berbagai suasana di alun-alun Kabupaten Ciamis. Mulai dari area permainan anak-anak, spot-spot foto hingga menikmati suasana sore dan malam di pusat kota Ciamis yang tertata rapi dan nyaman ini. Semoga perjalanan kali ini bisa memberikan hiburan dan juga gambaran keindahan Kabupaten Ciamis yang bisa kita nikmati bersama. Setelah ini kita akan undur diri dulu dari episode ketiga ini ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen kalau kalian suka dengan perjalanan ini, supaya kita semakin semangat untuk membuat konten perjalanan berikutnya. Dan tentunya masih dari episode keempat, yaitu perjalanan dari Kabupaten Ciamis menuju ke Jakarta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.